warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberikan nikmat kesehatan dan keselamatan. Tak lupa pula kita aturkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, saya Rizfa Bealin sebagai pembaca materi dari kelompok 7. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan efektivitas strategi brainwriting terhadap keterampilan menulis artikel ilmiah mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas Raja Ali Haji. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama saya sendiri, Nursifa Bealing, lalu ada Fatur Rahman Pohontu, lalu ada Yulia RA. Baiklah, presentasi selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Oke, saya akan membacakan pendahuluan. Nah, strategi brainwriting merupakan strategi pembelajaran yang digunakan untuk meningkatkan keterampilan menulis. Dalam pelaksanaannya, strategi brainwriting ini menuntut mahasiswa untuk dapat menuliskan ide-ide mereka dalam bentuk tulisan pada selembar kertas. Mahasiswa juga dapat saling menambahkan atau bertukar ide dengan mahasiswa lain dalam kelompoknya. Strategi ini juga bermanfaat untuk mendorong mahasiswa yang pendiam atau kurang percaya diri untuk dapat mengungkapkan ide-ide mereka dalam bentuk tulisan. Oke, saya akan masuk di tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perbedaan keterampilan menulis artikel ilmiah mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia sebelum dan sesudah diterapkan strategi brainwriting. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode pre-eksperimental. Sampel penelitian ini adalah mahasiswa kelas H1 angkatan 2015 yang berjumlah 27 orang. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya ada tahapan penelitian. Tahapan penelitian yang pertama adalah tahapan sebelum penerapan strategi brainwriting. Lalu yang kedua ada tahapan sesudah penerapan strategi brainwriting. Lalu yang ketiga ada tahapan penerapan strategi brainwriting. Nah, pada tahapan pertama, yaitu tahapan sebelum penerapan strategi brainwriting, ada sub yang pertama adalah tes awal, lalu yang kedua adalah pengumpulan hasil tulisan. Lalu tahapan yang kedua, yaitu tahapan sesudah penerapan strategi brainwriting, ada sub penyajian materi, sub motivasi, sub pemberian contoh artikel, sub identifikasi struktur artikel, lalu presentasi struktur artikel, sub penyimpulan bersama, lalu pemberian tugas menulis artikel, lalu yang terakhir adalah pengumpulan artikel. Lalu tahapan yang terakhir yaitu tahapan penerapan strategi brainwriting memiliki sub penilaian hasil, sub penghitungan skor, lalu yang terakhir adalah uji hipotesis. Lalu selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode pre-eksperimental atau disebut juga dengan istilah eksperimen semu. Pendekatan digunakan adalah kuantitatif yang melibatkan perhitungan angka atau kuantitas untuk mengukur keterampilan menulis artikel ilmiah mahasiswa sebelum dan sesudah diterapkannya strategi brainwriting. Nah, hasil penelitian diperoleh dari pendeskripsian rata-rata, frekuensi, serta presentasi nilai sebelum dan sesudah penerapan strategi brainwriting. Langkah-langkah yang dilakukannya adalah, yang pertama, menilai hasil pekerjaan mahasiswa berdasarkan indikator, lalu yang kedua,
menghitung jumlah keseluruhan skor yang diperoleh mahasiswa dari tiap-tiap indikator penilaian. Lalu yang ketiga, mengolah skor menjadi nilai dengan rumus presentasi yang telah ditentukan. Lalu yang terakhir adalah mengklasifikasi nilai ke dalam skor 10. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kualifikasi nilai yang diperoleh mahasiswa. Baiklah, presentasi selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi. Sini ada hasil sebelum penerapan metode brainwriting. Keterampilan menulis artikel ilmiah mahasiswa sebelum diterapkan strategi brainwriting secara umum. Baik, di sini sudah ada tabel yang menunjukkan keterampilan mahasiswa menulis artikel ilmiah. Ini dilakukan oleh mahasiswa sebagai objek penelitian. Nah, data keterampilan menulis artikel ilmiah mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia sebelum diterapkan strategi brainwriting dianalisis dengan teknik analisis data untuk menentukan penilaian berdasarkan perhitungan presentasi. Digunakan rumus M sama dengan sigma fx dibagi N. Di sini kita bisa melihat ada rentangan nilai, lalu kualifikasi, lalu ada frekuensi, dan juga presentasi persen. Di rentangan nilai ini ada rentangan 0 sampai 15%, sampai yang paling tinggi adalah 96 sampai 100%. Nah, di sini kualifikasinya ada sempurna, baik sekali, baik, lebih dari cukup, cukup, lalu ada hampir cukup, lalu kurang sekali, lalu ada buruk dan buruk sekali. Nah, pada hasil sebelum penerapan metode brainwriting ini, para mahasiswa cenderung mendapat hasil hampir cukup. Nah, di sini ada 12 orang atau dengan persentase 44,45% dan sisanya adalah cukup 33,33% dan sisanya adalah kurang, yaitu 6 orang 22,22%. Berdasarkan presentasi yang terdapat pada tabel 1, diperoleh gambaran bahwa kecenderungan data berada pada kualifikasi C. Seperti yang sudah saya bilang tadi, C dengan presentasi 33,33% dan seterusnya. Lalu lebih lanjut dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, di sini ada histogram keterampilan menulis artikel ilmiah mahasiswa sebelum diterapkan strategi brainwriting. Ini adalah bentuk jika diterapkan dalam bentuk histogram. Selanjutnya, di rata-rata hitung M dengan menggunakan rumus M sama dengan dalam kurung sigma fx per N. Data yang terdapat pada tabel 1 dimasukkan ke dalam tabel distribusi frekuensi seperti berikut ini. Ini ada tabel 2, distribusi frekuensi keterampilan menulis artikel mahasiswa sebelum diterapkan strategi brainwriting. Bisa kita lihat di sini data-data sebelumnya kita masukkan di distribusi frekuensi. Lalu seluruh data tersebut kita jumlahkan dan hasilnya ditempatkan pada baris paling bawah, lalu kita jumlahkan dengan menggunakan rumus, yaitu rumus M sama dengan sigma fx per N. Jika data-datanya dimasukkan ke dalam bentuk rumus, yaitu 1402 dibagi 27 sama dengan 51,92. Nah, 51,92 ini adalah hasil M dari keseluruhan data tersebut. Berdasarkan hasil rata-rata hitung M tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil skor tes sebelum penetapan strategi brainwriting berada pada rentangan nilai 46 sampai 55% dengan
kualifikasi hampir cukup. Lalu di sini adalah hasil sesudah penerapan metode brainwriting. Di sini ada tabel yang menerangkan bahwa menerangkan hasil sesudah penerapan metode brainwriting untuk penulisan artikel ilmiah oleh mahasiswa. Nah, setelah diterapkan metode tersebut, presentasi dari kualifikasi sudah cukup membaik. Kita bisa lihat di sini ada di presentasi 22,22% untuk 6 orang memiliki kualifikasi baik sekali dan 40,75% ada 11 orang mendapatkan kualifikasi baik dan juga 37,03% mendapatkan kualifikasi lebih dari cukup dengan frekuensi 10 orang. Nah, berdasarkan tampilan yang terdapat pada tabel 3, diperoleh gambaran bahwa kecenderungan data berada pada kualitas baik dan seterusnya, sudah saya bacakan tadi. Lalu jika dimasukkan dalam tabel histogram, bentuknya akan seperti gambar kedua yang ada di bawah. Nah, selanjutnya rata-rata hitung atau M dicari dengan menggunakan rumus. Untuk menggunakan rumus tersebut, data yang terdapat pada tabel 3 di M sama dengan sigma fx per n. Jadi rumusnya sama seperti rumus yang tadi. Nah, ketika data-data tersebut dimasukkan dalam tabel distribusi frekuensi keterampilan, maka hasilnya akan seperti ini. Lalu sigma F per N ini adalah total dari jumlah sampel yang diambil. Lalu nilai-nilai yang paling bawah ini dijumlahkan seperti halnya penjumlahan yang awal tadi dan mendapatkan hasil 78,37. Nah, berdasarkan hasil rata-rata hitung M tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil skor tes sebelum penerapan strategi brainwriting berada pada rentangan nilai 76 sampai 85% dengan kualifikasi baik. Untuk materi selanjutnya akan saya serahkan dulu kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya adalah hasil sesudah penerapan metode brainwriting. Perbedaan keterampilan menulis artikel ilmiah mahasiswa sebelum dan sesudah diterapkan strategi brainwriting berdasarkan tabel perbedaan keterampilan menulis artikel ilmiah mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Umrah sebelum dan sesudah penerapan strategi brainwriting dapat diuraikan dengan rumus tes berikut ini. Dengan menentukan taksiran varian S22, berdasarkan rumus S22 diketahui taksiran varian adalah 47,46. Dengan demikian dapat dicari perbedaan keterampilan menulis artikel ilmiah mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Umrah sebelum dan sesudah penerapan strategi brainwriting dengan rumus tes berikut ini. Baiklah, materi selanjutnya saya akan serahkan kepada rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi. Lalu kita masuk pada rumus untuk menghitung perbandingan antara hasil sesudah penerapan metode brainwriting dan hasil sebelum penerapan metode brainwriting. Di sini sudah ada gambar rumus untuk menghitung
perbandingan antara kedua hasil tersebut. Kita bisa lihat di sini rumusnya. Berdasarkan nilai T yang diperoleh, diketahui bahwa nilai T kedua variabel dalam penelitian ini adalah 14,14. Seperti yang kita ketahui adalah variabel di sini adalah variabel hasil sesudah penerapan metode brainwriting dan hasil sebelum penerapan metode brainwriting. Nilai T yang diperoleh dari rumus tersebut kemudian dilanjutkan dengan membandingkan nilai hitung dengan T tabel pada taraf signifikan 2,05 uji hipotesis. Lebih jelasnya dapat dilihat di tabel di sebelah. Nah, di sini adalah tabel 5, yaitu tabel uji hipotesis. Nah, berdasarkan hasil pengujian hipotesis tersebut dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan keterampilan menulis artikel ilmiah mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra sebelum dan sesudah penerapan strategi brainwriting pada taraf signifikansi 0,05 dengan DK N kurang 1, yaitu jumlah sampel dikurangi 1, yaitu 26. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa H10, H0 atau hipotesis 0 ditolak dan H1 hipotesis 1 diterima karena hasil pengujian membuktikan bahwa dan H1 atau hipotesis 1 diterima karena hasil pengujian membuktikan bahwa T hitung lebih besar daripada T tabel, yaitu 14,14 lebih besar daripada 2,05. Artinya, penerapan strategi brainwriting memiliki pengaruh yang besar terhadap hasil keterampilan menulis artikel ilmiah mahasiswa. Selanjutnya, saya serahkan kembali kepada moderator. Baiklah, selanjutnya presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, materi selanjutnya adalah perbedaan keterampilan menulis artikel ilmiah mahasiswa sebelum dan sesudah penerapan strategi brainwriting. Berdasarkan hasil penelitian, sebagaimana yang diuraikan pada analisis data, diketahui bahwa keterampilan menulis artikel ilmiah sebelum penerapan strategi brainwriting berada pada kualifikasi hampir cukup atau HC dengan rata-rata 51,92. Setelah penerapan strategi brainwriting, keterampilan menulis artikel ilmiah mahasiswa meningkat, yaitu berada pada kualifikasi baik dengan rata-rata 78,37. Hal ini terjadi karena pada saat penerapan strategi brainwriting, mahasiswa diberikan sebuah contoh artikel, jadi nilai rata-rata kedua hasil tes menunjukkan bahwa keterampilan menulis artikel ilmiah mahasiswa sesudah penerapan strategi brainwriting lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum penerapan strategi brainwriting. Hal ini jelas menunjukkan bahwa strategi brainwriting lebih berpengaruh dan efektif dibandingkan dengan sebelum atau tanpa penerapan strategi brainwriting. Selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah berdasarkan penelitian pada mahasiswa angkatan 2015, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Umrah dapat disimpulkan bahwa sebelum penerapan strategi brainwriting, keterampilan menulis artikel ilmiah mahasiswa berada pada nilai rata-rata 51,92 atau kualifikasi hampir cukup. Yang kedua, setelah penerapan strategi brainwriting, nilai rata-rata keterampilan menulis meningkat menjadi 78,37 atau kualitas baik. Yang ketiga, pengujian hipotesis menunjukkan perbedaan signifikan antara keterampilan sebelum dan sesudah penerapan strategi brainwriting dengan terhitung 14,14 lebih besar dari tabel 2,05 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Ini membuktikan bahwa strategi brainwriting efektif dalam meningkatkan keterampilan menulis artikel ilmiah mahasiswa. Nah, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada salah kata dan perbuatan dari kelompok kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.